Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang atau mengenang tentang Sayyidina Husain. Diawali dengan terbunuhnya Sayyidina Ali yang dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam. Yang membunuh Sayyidina Ali itu orang yang sering puasa, orang yang sergap untuk tahajud, orang yang eh, sering kali sholat malam, hafal Al-Quran. Dia membunuh Sayyidina Ali. Orang yang membunuh Sayyidina Ali itu ya mungkin dia eh, belum belajar untuk lebih luas. Seorang Sayyidina Ali yang diberitahu oleh Allah dia yang sudah pasti untuk masuk surga, dikafirkan oleh Abdurrahman ibn Muljam. Kata dia, Ali telah kafir karena Ali itu menyetujui hasil rapat dari manusia dan itu diterapkan oleh hukum Islam. Maka Ali dianggap oleh Muawiyah itu orang yang kafir. Abdurrahman bin Muljam mengkafirkan Ali yang seorang menerima atau seorang yang terang-terangan dia sholat di dunia ini, yang pertama kali terang-terangan sholat di muka umum, yaitu ada 3. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Khadijatul Zahra, yang ketiga Sayyidina Ali. Itulah yang terang-terangan sholat di dunia ini, dan itu dikafir-kafirkan oleh Abdurrahman ibn Muljam. Sayyidina Ali terbunuh di Kufa. Maka gubernur Sam, yaitu Muawiyah ibn Abu Sofyan, maka dirasa udah tenang, udah nggak ada lagi saingan. Karena nggak ada saingan, maka ia mendeklarkan dirinya menjadi penguasa pada saat itu. Setelah itu mengangkat anaknya yang bernama Yazid untuk menjadi putra mahkota yang akan mewarisi beliau, yang mewarisi tahta. Dan Yazid ini gak pernah loh belajar agama, apalagi belajar hukum. Kesenangan dia itu berburu, memanah, berpetualang di padang pasir itu, Yazid itu. Dan dialah yang kelak antara mewarisi. Beliau tidak langsung beat, walaupun yang lainnya dapat pada ngajakin beat, termasuk Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kalau kita nggak beat semuanya bisa terancam, kata Umar. Tapi malah Sayyidina
Husain malah meninggalkan Madinah menuju Mekah pada malam hari dengan membawa seluruh keluarganya, seluruh ahlil bait. Dia pergi ke Mekah, lalu eh, pas dia pergi ke Mekah, lalu habis orang-orang pada selesai haji, dia ke Kufa atau ke Irak. Lalu terus beliau berjalan sampailah di Karbala dan diadang oleh pasukan yang jumlahnya 400 orang. Tapi kalau di buku itu beliau menceritakan dihadang pasukan 4.000 orang. Tapi ada lagi yang mengatakan 400. Aku di sini membawakan yang mengadang Sayyidina Ali itu pasukannya itu 400. Penunggang kuda diperintah oleh Ziyad Ubaidillah yang memimpin pasukan itu Umar bin Said bin Abu Waqqas. Terjadi perang di situ yang akhirnya semuanya meninggal atau matinya mati syahid. Nah, termasuk pasukan-pasukannya yang berjumlah 54 orang, termasuk putra-putranya, kecuali ada 4 orang. Salah satunya yang masih hidup itu Ali Zainal Abidin, dan 4 orang kira-kira yang selamat. Yang selamat itu hanya 4 orang, termasuk Ali Zainal Abidin. Nah, lalu terbunuhlah itu apa namanya Sayyidina Husain itu. Tapi sebelum dia sampai ke padang Karbala, dia menemui penyair namanya Farozdak. Farozdak itu bertanya sama Sayyidina Husain, mau kemana, mau membawa pasukan dan membawa pengawal, membawa seluruh keluarga, mau kemana? Dijawab sama Sayyidina Hasan, mau ke Kufah atau mau ke Irak. Lalu dilaranglah oleh seorang penyair yang bernama Farozdak itu, jangan, kalau misalkan kamu pingin membangun peradaban, jangan ke Kufah atau jangan ke Irak, ke Yaman aja, kata sang penyair. Tetapi mungkin ini udah jalannya Sayyidina Husain, mungkin ini sudah ketentuan Allah. Kalau kita tidak ke ke Kufa, mungkin Islam ini lama untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kata sebagian para ulama itu, kita yang Islam saat ini itu salah satunya bisanya menyebar dengan pesat, menyebar dengan cepat, itu karena pengorbanannya Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan mempunyai anak yaitu Ali Zainal Abidin.
Nah, beliaulah yang menyebarkan agama Islam termasuk ke nanti keturunannya itu ke Indonesia. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Bakir, punya anak lagi Ja'far Shodiq, Musal Kazim, Ismail Al-Karim, Muhammad Al-Atok, dan Ali Uraidi. Ali Uraidi punya anak enggak, lalu Ali Uraidi itu hijrah dari Irak ke Madinah, punya anak Aisyah. Lalu Abdurrah Ahmad Ubaidillah lalu hijrah ke daerah Campak. Nah, dari Campak lalu hijrah lagi ke Jawa. Nah, disitulah dari Campalah nanti menyebar ke Jawa. Dan aku mencatat syairnya Farzak yang dulu itu ngasih tahu Sayyidina Hasan untuk tidak pergi ke Kufah. Di antara lain syair yang fenomenal atau yang terkenal yaitu untuk Ahlul Bait. Saya bacakan aja. Dialah yang dikenal jejak langkahnya oleh butiran pasir yang dilaluinya. Rumah Allah Ka'bah pun mengenalnya, dan dataran tanah suci sekitarnya. Dialah putra insan termulia dari hamba Allah yang seluruhnya. Dialah insan hidup berhias takwa. Kesuciannya ditentukan oleh fitrahnya. Di saat ia menuju Ka'bah, mencium Hajar Aswad, jejak kakeknya, enggan melepas tangannya karena mengenal betapa tingginya nilainya. Itulah Ali, cucu Rasulullah, cucu pemimpin segenap manusia. Dengan agamanya manusia berbahagia. Dengan bimbingannya mencapai ridhonya. Jika Anda belum mengenal dia, dia itulah putra Fatimah, putri Nabi utusan Allah, penutup para rasul dan anbiya. Pertanyaan Anda, siapa dia? Tidak merugikan keharuman namanya Arab dan ajaran mengenal dia. Walaupun Anda menginginkannya, tidak pernah ia berucap tidak, kecuali dalam ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan berasal dari keluarga mulia, mencintainya fardu dalam agama, membencinya kufur dalam agama, dekat padanya selamat dari bahaya. Yang mengenal Allah pasti mengenal dia. Yang mengenal dia mengenal keutamaan yang bersumber pada lingkungan keluarganya, tempat manusia bermandikan,
cahaya. Itu syair yang diucapkan oleh Faruzdak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.